I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'il wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddini amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya serta berkahnya kepada kita semua umat Islam. Salawat dan salam kita curahkan, limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik labin asrakta layah badanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Artinya, sesungguhnya benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang atau para nabi sebelummu. Sesungguhnya, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas, kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong, karena sombong itu merupakan sifat setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat. Dan sebaliknya, tetapi jika beras itu kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigitlah kerikil atau batu-batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, keikhlasan dalam beragama cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal terkecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau beribadah dengan sebenar-benarnya, kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan mungkin. Jika demikian, maka ikhlaskanlah amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tak heran jika Ibnu Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, ia juga berkata, jika ilmu bermanfaat,
tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang munafik. Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Lalu bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah. Semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Luapkan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan munculkan rasa iri atau sombong di dalam diri kita karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah, dengan cara di atas, kita semua dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.